Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Diva Nabila, Siska Ifdatul Soleha, Nisa Nur Aini, Nazia Zulanita, dan Kisa Ramayana. Pagi ini kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengembangan media pembelajaran berbasis TI. Untuk presentator pertama, silahkan menjabarkan materinya. Baik, terima kasih. Yang pertama ada pengertian media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yang menjamak dari medium. Secara harfiah, medium diartikan sebagai perantara atau pengantar. Secara umum, media dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Media pembelajaran termasuk dalam bagian sumber belajar, yang merupakan kombinasi antara perangkat lunak atau bahan belajar dan perangkat keras atau alat belajar. Kemudian menurut Association for Education and Communication Technology, mengartikan media sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses informasi. National Education Association mendefinisikan media sebagai segala benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, beserta instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut. Pada hakikatnya, berbagai batasan yang telah dikemukakan tadi mengandung pengertian dasar yang sama. Dalam berkomunikasi, kita membutuhkan media atau sarana. Secara umum, makna media adalah apa saja yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Jadi, media pembelajaran merupakan perangkat lunak yang berupa pesan atau informasi pendidikan, disajikan dengan memakai suatu peralatan bantu agar pesan atau informasi dapat disampaikan kepada peserta didik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, media merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada penerima pesan. Kemudian yang kedua, bahwa materi yang ingin disampaikan adalah pesan pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai adalah proses belajar. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus, ada beberapa manfaat media yang lebih rinci menurut Kemp dan Dayton pada tahun 1985. Adapun manfaat tersebut yaitu pertama, penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Nah, selain beberapa manfaat media seperti yang dikemukakan oleh Kemp dan Dayton tersebut, terdapat manfaat lain yang lebih praktis, yaitu pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan, misalnya melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun binatang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis media. Berdasarkan jenis media pembelajaran, menurut Paul dan David dalam Ali Mufson 2010, halaman 5 mengungkapkan bahwa terdapat 6 kategori media pembelajaran, yaitu media yang tidak diproyeksikan, media yang diproyeksikan, media audio, dan media film dan video.
multimedia, dan media berbasis komunikasi. Sementara menurut Scrum, dalam Ali Moveson 2010 halaman 5, mengelompokkan media dari dua segi. Yang pertama, segi kompleksitas dan besarnya biaya dan menurut kemampuan daya liputannya. Briggs mencatat 13 macam media pembelajaran, yaitu pembelajaran terprogram, papan tulis, media transportasi, film rangkai, film bingkai, film televisi, dan film gambar. Set contoh-contoh media. Media audio yaitu radio dan telepon. Media visual yaitu media visual diam, foto, buku, majalah, surat kabar, buku referensi, dan barang hasil cetakan lainnya. Gambar ilustrasi, clipping, film bingkai, dan film rangkai. Yang kedua, media visual gerak, contohnya adalah film. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual diam, televisi diam, slide, dan suara. Film rangkai dan suara. Buku dan suara. Media audiovisual gerak yaitu video, CD, televisi, gambar, dan suara. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pengembangan media pembelajaran berbasis TI. Ada 4 aspek, yakni ada internet. Internet adalah media dalam pendidikan berbasis TI. Karena perkembangan internet, kemudian muncul model-model e-learning, distance e-learning, web-based e-learning. Baik, selanjutnya pengembangan media pembelajaran berbasis TI. Ada 4 aspek, yakni internet. Internet adalah media dalam pendidikan berbasis TI. Karena perkembangan internet, kemudian muncul model-model seperti e-learning, distance e-learning, web-based e-learning, dan istilah pendidikan berbasis TI lainnya. Yang kedua adalah intranet. Model-model pembelajaran sinkron dan tidak sinkron dapat dengan mudah dan lebih murah dijalankan pada intranet. Menurut penulis, pada kondisi-kondisi tertentu, intranet justru dapat menjadi pilihan yang tepat dalam menerapkan pendidikan berbasis TI. Selanjutnya ada mobile phone. Pembelajaran berbasis TI juga dapat dilakukan dengan menggunakan media telepon seluler atau gawai. Hal ini dapat dilakukan karena kemajuan teknologi telepon seluler yang pesat. Seseorang bisa mengakses materi pembelajaran, mengikuti pembelajaran melalui telepon seluler atau gawai. Selanjutnya yang terakhir adalah CD-ROM atau flash disk. Media CD-ROM atau flash disk dapat menjadi pilihan apabila koneksi jaringan internet atau intranet tidak tersedia. Materi pembelajaran disimpan dalam media tersebut, kemudian dibuka pada komputer. Selain itu, menurut I. Ketut Gede Dharma, ada 2 komponen utama dalam pembelajaran berbasis TI, yaitu Learning Management System dan Learning Content. Learning Management System bisa disebut dengan LMS. Ada suatu ungkapan yang menyatakan, if learning content is king, then infrastruktur LSM is God. Ungkapan tersebut menunjukkan betapa pentingnya komponen LMS dalam pembelajaran berbasis TI. LMS merupakan suatu sistem komputer yang dapat diibaratkan sebagai staf administrasi yang akan mengatur penyelenggaraan proses pembelajaran. Selanjutnya, untuk learning content dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan komponen utama dalam pembelajaran berbasis TI yang kedua yaitu adalah learning content. Learning content adalah materi pembelajaran itu sendiri yang akan disajikan kepada peserta pembelajaran.
Isi materi harus dibuat oleh mereka yang punya kompetensi di bidangnya. Tidak peduli apakah mereka memahami banyak tentang TI atau tidak. Setelah isi materi selesai dibuat, baru kemudian dibuatkan versi elektroniknya oleh para pengembang konten sehingga bisa dimasukkan ke LMS. Adapun fungsi dari LMS, yaitu yang pertama adalah mengelola materi pembelajaran. Yang kedua, registrasi dan persetujuan. Yang ketiga, merekam aktivitas belajar mengajar. Yang keempat, melakukan evaluasi. Yang kelima, yaitu adalah media komunikasi, sebagai media komunikasi. Yang keempat, pelaporan. Dan yang terakhir itu adalah pelaporan. Ya, baik, itulah pemaparan dari materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah?